Oke, baiklah kita lanjutkan ke part 2. Ini kita akan mempelajari tentang validity. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 jenis, 5 tipe dari validity sendiri. Seperti yang sudah dipaparkan di video sebelumnya, bahwa validity itu adalah bagaimana kita menilai secara akurat terhadap metode yang kita kita lakukan untuk menilai dari menilai atau mengukur variabel yang mau kita nilai. Mohon maaf sebelumnya apabila saya banyak keselip kata-katanya karena baru pertama kali melakukan video recorder ini. Oke, yang kita pertama lihat adalah internal validity. Di sini yang bisa kalian lihat adalah dari definisinya, saya paling suka dengan kata kunci yang kalian boleh catat di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu kasus di pertanyaan soal, kalian tahu nih di kata kunci apa yang harus dilihat dari suatu soal tersebut atau dari jenis pertanyaan terhadap uh, validity. Di sini adalah cause effect relationship. Internal validity di sini adalah kepercayaan peneliti terhadap hasil penelitiannya. Mengapa dibilang kepercayaan? Karena peneliti itu sudah sudah yakin terhadap hasil penelitiannya merupakan memang sesuatu yang dia cari menggunakan metode atau menggunakan cara yang sesuai, cara yang appropriate. Nah, di sini adalah hasil dari penelitiannya bukan sesuatu yang by by accidents atau yang uh, sesuatu yang tidak terduga mendapatnya. Contohnya adalah seseorang peneliti ingin meneliti penggunaan rigid AVO pada pasien cerebral palsy yang ada equinusnya yang dia jinjit. Contohnya fixed equinus. Nah, dilihatlah dari treatmentnya mungkin menggunakan tuning gitu. Nah, tuningnya itu misalnya ternyata hasilnya adalah pasiennya itu jalannya tidak bagus karena ternyata mood gitu. Hal-hal tersebut sudah diminimalisir oleh peneliti dengan dia mempunyai guidance atau protokol untuk uh, hal-hal faktor-faktor yang di luar sana atau hal-hal faktor yang bisa mempengaruhi pola jalan atau gaya berjalannya pasien cerebral palsy ini terhadap hasil dari tuning AVO-nya yang akan dia nilai ini gitu. Jadi di sini biasanya yang internal validity itu kekurangannya atau hambatannya traitsnya itu dari bias sama confounding sama lack of control. Di sini perlu amat sangat untuk peneliti tahu yang mana yang dia harus kontrol dan hal apa saja faktor yang bisa mempengaruhi dari hasil penelitiannya. Oke, kata kuncinya adalah efek dari relationship-nya. Jadi peneliti tahu yang dia lakukan terhadap variabel yang mau di exposure atau exposure itu kalau kalian menggunakan kata-kata exposure sama outcome ya waktu sama Miss Galuh, exposure-nya dia udah tahu tuh exposure-nya apa aja sehingga dia tahu outcome ini benar-benar dari hasil yang dia lakukan terhadap exposure. Nah, contohnya lagi nanti kita akan belajar bias atau confounding di slide selanjutnya. Di sini yang jadi contoh di penelitiannya orthotic PO adalah RCT. Sebenarnya salah satu penguat studi desain kan ada yang di bawahnya meta analisis sama systematic review langsung ada RCT ya randomized control trial. Nah, randomized control trial ini dia itu yang dapat mengurangi bias atau confounding dalam penelitian. Kenapa? Karena pada randomized control trial yang kita tahu adalah bahwa partisipan diambil secara randomized. Oke, itu salah satu. Dan internal validity itu bisa diraih atau didapatkan dengan misalnya uh, ketika misalnya
penelitian tentang AVO tadi. Antara yang memproduksi atau PO-nya yang melakukan produksi atau fitting itu, di sini ada blinding, ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara penilainya, antara yang membuat sama dengan ada PO khusus yang hanya menilai, mengobserv hasil dari fitting tersebut gitu. Fitting ataupun gaya berjalan pasien menggunakan AVO tersebut. Nah, di situ bisa menjaga internal validitas. Jadi alatnya akurat tuh, validitasnya akurat secara internal. Lalu kita punya eksternal nih, validity. Apa sih yang termasuk eksternal validity? Kata kuncinya adalah generalize, berarti secara umum. Umumnya di penelitian PO itu amat sangat susah dijaga. Kenapa? Karena terbatasnya pasien ya, jenis pasien. eh, Kita akses terhadap pasien juga sangat sulit. Keanekaragaman pasiennya juga sangat sulit. Nah, di sini contohnya adalah karena key factornya generalize. Nah, ini tuh berhubungan dengan populasi atau setting. Nah, contohnya kalian kemarin belajar MPK. Sekarang kalau saya ngomongin microprocessor nih, prosthesis yang kalian pelajari di Jumat lalu, MPK ya, maksudnya biar saya mau lebih mudah, MPK ini contohnya kalian tahu kan Rumah Sakit Suyoto, rumah sakit militer yang di daerah Bintaro. Nah, di sana biasanya kan orang-orang militer itu kebanyakan laki-laki ya. Nah, laki-laki yang mengalami transtibial amputasi. Dia pengen pengen melihat nih efek dari MPK dan yang mechanical prosthesis biasa terhadap transfemoral, sorry, bukan terhadap transtibial. Nah, dilihat hasilnya dibilang efektif, dibilang bagus lah begini-gini. Tapi dalam penelitian ini secara eksternal itu hampir tidak valid. Cuma memang tidak serta-merta kita bilang nanti di dunia realnya itu adalah hal itu tidak bagus gitu karena memang keterbatasan dari penelitian di rehabilitasi medis sendiri. Di penelitian tersebut di kita ini memang sangat terbatas dalam jumlah sampling. Cuma ini jenis-jenisnya aja yang bisa kita lihat kenapa sih ada external validity. External validity ini adalah sebenarnya gini. Harusnya di penelitian yang dilakukan tadi di Rumah Sakit Suyoto harusnya demografiknya tidak hanya pasien cowok ataupun pasien yang usianya muda, tapi bisa di sini kan ada elderly woman atau apa gitu. Yang bisa dijaga dari penelitian yang ada di Suyoto itu mungkin jumlah apa settingan dari misalnya railway-nya atau pathway-nya dia ketika berjalan itu sudah disetting. Tapi ketika ngomongin tentang demografik, mereka tidak bisa menjaga. Nah, ini yang menjadi downfall ketika melakukan penelitian di ortotik prostetik, di rehabilitasi ataupun yang lebih spesialnya di ortotik prostetik. Lalu construct validity. Kalau ngomongin construct validity, akurasi terhadap measurement alatnya ya di sini. Nah, kalau misalnya contohnya adalah tadi kita mau menilai gaya berjalan MPK dan mechanical uh, dengan menggunakan mechanical knee prosthesis. Nah, untuk menilai ini kita harus tahu variabelnya. Seperti yang sudah saya sering sampaikan dari tingkat 1 sampai sekarang adalah kalian harus tahu nih misalnya variabelnya itu di kinetik atau di kinematik. Contohnya kalau di kinematik, apakah misalnya kalian pengen tahu angulation ketika loading respon di misalnya prosthetic footnya bagaimana perbedaannya misalnya menggunakan foot yang sama-sama misalnya menggunakan foot carbon fiber tapi dengan knee yang berbeda. Nah, kalian harus tahu nih define variablesnya dulu. Apa yang kalian lihat, apakah itu terdapat di kinematik atau kinetik. Lalu, kalau kita udah tahu misalnya toolsnya apa yang mau kita lihat, kita juga bisa menilai, kita juga bisa menetapkan apakah misalnya untuk tahu angulasinya itu memerlukan 3D
atau 2D. Alatnya Kinovea atau misalnya 3D video kamera gitu dengan force plate. Jadi tergantung dengan apa yang mau kalian ambil atau variablesnya, exposure apa yang mau kalian ini. Jadi biasanya construct validity itu tidak tercapai oleh karena kalian salah mendefine untuk mendefine apa alat tuh apa variabelnya dan kalian tidak bisa karena variabelnya salah berarti ya otomatis untuk penetapan toolsnya juga salah. Nah, untuk statistical sendiri mungkin di sini membayangkan kalian belum membayangkan statistik ya karena belum belajar dan biasanya statistik dipelajari di tingkat 4. Cuma kalian sudah membaca berbagai macam hasil penelitian paper ya. Nah, kalau statistik pasti berhubungan dengan analisa data. Tadi dari internal sampai konstruk kita ngomongin cara-cara dari dari desainnya kita pelajari, lalu bagaimana kita eh sorry men-setting apa eh sebentar saya mau lihat. Oke. Men-setting penelitian kalian bagaimana menjaga buat valid penelitian kalian sampai ke metode sampai pengambilan gambar pengambilan data. Nah, di statistical ini bagaimana pemilihan uh, tools apa untuk menganalisa data gitu. Jadi uh, mungkin kalian nggak usah perlu memahami jenis-jenis tes yang harus statistik, tapi di sini salah satunya adalah selain tes adalah penentuan uh, kalian sampling itu penentuan berapa banyak. Seperti yang tadi saya sudah bilang, tadi randomized control trial sama case control itu ataupun case report itu akan sangat berbeda samplingnya. Nah, dari situ nanti ketika kalian lihat penelitian, desainnya apa nih? Kenapa misalnya case control sama case study atau case report itu lebih sedikit? Karena ya balik lagi, tadi studi desain case report itu hanya untuk karena saking spesialnya dia itu untuk alat-alat yang atau alat ataupun uh, kasusnya yang sangat langka sehingga tidak pasiennya tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk tahu karena randomized control trial ini pengen melihat kelompok kontrol sama kelompok yang dilakukan intervensi secara independen dua-duanya, makanya dia membutuhkan pasien yang random dan lebih banyak. Jadi populasinya itu lebih besar dibandingkan dua studi sebelumnya. Nah, di prostetik dan ortotik, karena itu amat sangat susah ya untuk mendapatkannya, di sini juga umumnya eh, ada misalnya claimingnya, contohnya adalah, oh alatnya, penggunaan alatnya misalnya niorsosis tidak terlalu signifikan dalam misalnya mengurangi nyeri pada pada ACLS atau PCLS, tahu kan yang anterior collateral ligament injury atau posterior collateral ligament injury. Contohnya seperti itu. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah terkadang karena sampelnya sangat sedikit, langsung ada judgement itu kalau itu tidak ada efek. Padahal sebenarnya perlu digali lagi ya samplingnya itu bagaimana. Nah, ini sih yang menjadi kendala di rehabilitasi penelitian diri ortotik prostetik adalah karena samplingnya ini. Tapi tidak dalam dunia nyatanya tidak serta-merta dengan misalnya samplingnya sedikit itu membuat suatu penelitian itu tidak bagus. Jadi nanti penilainya tidak serta-merta hanya secara teoretikal saja gitu. Tapi memang itu yang menjadi kendalanya. Lalu face validity adalah di mana di sini eh, adanya subjectivity ketika ingin melihat penelitiannya tersebut. Nah, biasanya ini contohnya adalah tadi yang MPK sama yang mechanical prosthetic nih.
ada asumsi dari publik, dari peneliti ataupun dari orang yang menjadi observer langsung mempunyai asumsi tersendiri, ya secara subjektif dia memikirkan, oh pasti nih gaya berjalan orang yang memakai MPK lebih bagus dibandingkan mechanical knee joint. Itu yang sangat harusnya di apa ya dikebelakangkan dulu bahwa asumsi tersebut ada gitu mah, karena memang harus secara objektivitas kita melihat kemampuan dari masing-masing partisipan yang melakukan eh, apa apa yang kita lihat dari gaya berjalannya. Jadi face validity itu adalah whether a measure appears to assess what it is supposed to. Jadi di sini first impression atau credibility-nya dilihat gitu. Jadi itu untuk validity. Kita lanjut ke, sorry, harusnya ke reliability. Reliability ada 5 juga. Di sini reliability kalian harus ingat konsistensi. Apapun yang dilakukan hasilnya konsisten. Kata konsisten itu berarti sama. Validity itu adalah akurat, reliability itu adalah konsisten. Nah, ada 5. Yang pertama yang kita lihat adalah di sini measurementnya, konsisten measurementnya dilakukan secara berulang dari overtime. Di mana di sini contohnya adalah tadi penilaian gait analysis MPK sama mechanical knee joint. Menggunakan mechanical knee joint, misalnya menggunakan gait lab 3D Vicon. Nah, dilihatlah minggu pertama, minggu kedua, atau misalnya fase pertama, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan misalnya gapnya dalam setiap tahap itu misalnya seminggu. Dilihatlah hasilnya apakah menggunakan alat yang tersebut, apakah hasil yang didapatkan misalnya angulasi di foot pada saat loading respon apakah sama ataupun GRF-nya besarannya sama. Itu yang dilihat. Jadi tes retest reliability itu adalah alatnya, measurementnya. Sedangkan kalau inter-rater reliability itu adalah konsistensi terhadap hasil, di mana hasilnya harus sama meskipun dinilai oleh berbagai macam observer atau orang yang menilai. Di sini contohnya ada two clinicians evaluating socket fit or skin pressure points using the same scale. Jadi, orang yang melakukan penilaian dengan tools yang sama, apakah hasilnya uh, akan dilihat kalau misalnya dia interoperability, berarti hasilnya sama-sama misalnya pressure-nya normal, contohnya gitu. Jangan ada yang pressure-nya normal, ada yang pressure-nya kesempitan. Sedangkan kalau tadi intra itu orang, kalau intra itu uh, di sini adalah konsistensi terhadap result, namun dilakukan satu orang atau grup yang satu orang dengan uh, dia uh, across multiple trials. Oke. Kalau yang tadi itu yang nomor 1 itu dia konsistensi menggunakan alat yang sama. Sedangkan kalau misalnya yang intra itu dia trialsnya berkali-kali. Berarti hasilnya yang konsisten. Contohnya adalah ketika membuat soket tadi transfemoral, dia mau menilai apakah circumference atau misalnya lingkar dari soket tersebut diukur berulang kali gitu. Nah, ini kita lanjut ke internal konsistensi. Nah, yang dinilai dari internal konsistensi ada kata-kata construct. Tadi kalau misalnya validity construct itu lebih terhadap isi atau konten. Nah, yang bisa ditarik di sini adalah ketika melakukan survei, dia menilai apakah isi dari kuesioner tersebut sesuai terhadap surveinya atau goalnya. Misalnya pengen surveinya itu untuk mendapatkan
penilaian kepuasan terhadap pengguna prostesis. Dilihatlah apakah seluruh pertanyaan tersebut mengacu pada tujuan untuk mendapatkan hasil kepuasan pasien gitu. Lalu kalau parallel forms reliability, perbedaannya dengan internal konsistensi adalah kalau parallel forms ini terdapat dua form atau dua alat tools kuesioner yang berkaitan dengan kepuasan contohnya. Nah, misalnya ada pasien A yang mau dinilai misalnya tools A namanya ABCD, tools B namanya DFG. Nah, dua tools ini harus bisa mendapatkan hasil yang sama. Misalnya ternyata pasien A puas terhadap penggunaan transfemoralnya di MPK. Nah, kalau misalnya salah satunya puas, salah satunya tidak puas, berarti dia tidak parallel forms reliability. Seperti itu. Lanjut kita ke bias. Nah, bias juga ditemukan. Tadi kan ngomongin validity, pasti ngomongin bias. Apa sih bias itu? Bias itu ngomonginnya, lu bias ya gitu. Misalnya lu itu kayak apa ya? Hmm, kalau biasanya kita guna-gunain kata bias itu lu kayaknya salah gitu ya. Lu salah ya, kayak lu bias menilai gue gitu. Nah, bias sendiri di dunia penelitian itu arti katanya adalah systematic error. Nah, systematic error ini selalu ingat bias itu pasti mempengaruhi validity. Kapan sih bias bisa ditemukan? Bias itu bisa ditemukan pada saat pada penentuan studi desain, pada studi desainnya sendiri yang tadi dari mulai uh, studi desain kita berarti kan harus ngomongin metodologi, apa aja yang harus dilihat gitu, metodenya bagaimana, terus data koleksi, terus bagaimana cara menganalisis, terus bagaimana cara interpretasi. Tadi balik lagi ya kalau misalnya tadi ngomongin bias ke validity. Nah, sebenarnya ada 5 type of bias, nanti juga ada di tabel selanjutnya juga akan lebih banyak, tapi ini biasanya umum gitu. Saya bikin merah-merah ini supaya kalian lebih ada kata kunci. Seperti biasa, saya suka kata kunci biar gampang untuk mengingat. Pertama itu selection bias. Nah, ini selalu berhubungan dengan who. Selection bias, pemilihan partisipannya. Oleh karena itu, tadi yang di pertama, validity itu bisa tergambar, bisa dapat kita kontrol biasnya adalah dengan cara randomize. Meskipun amat sangat susah di penelitian rehab ataupun prostetik dan ortotik. Lalu measurement bias, bagaimana caranya suatu variabel atau exposure itu dinilai. Performance bias, bagaimana suatu grup, misalnya antara kontrol sama case, itu diperlakukan hal yang sama. Contohnya tadi di MPK dan yang mechanical knee prosthesis. Dua-duanya contohnya misalnya diperlakukan, yang satu diberikan pengarahan eh, pakai protokol misalnya di MPK karena dia alatnya sangat canggih, yang mechanical knee joint pada saat alignmentnya dilakukan nggak pakai protokol, jadi kayak ngasal aja alignment based on the experience aja nggak pakai protokol. Jadi untuk pembuatan alatnya mungkin suka-suka hati gitu. Lalu detection bias adalah apakah ketika melakukan penilaian, apakah dilakukan secara differently. Misalnya tadi ada yang MPK, ada yang mechanical. Nah, pengen menilai contohnya angulasi pada di ankle pada saat loading response. Yang satu pakai 3D, yang satu pakai Kinovate 2D. Nah, itu kan different ini ya assessment ya. Berarti apakah ada seperti itu? Lalu kalau publication bias adalah ketika menulis hasilnya dari analisa yang sudah ada, hanya ditulis atau di report itu yang bagus-bagusnya aja. Contohnya seperti itu. Lalu ini ada
tipe biasnya. Tadi udah punya gambaran untuk selection bias. Eh, Ingat, selection itu berhubungan dengan partisipan. Lalu contohnya adalah misalnya ketika melakukan penelitian yang diambil pasien-pasien yang bagus saja. Atau di OP, biasanya mahasiswa OP, mahasiswa-mahasiswi OP melakukan penelitian karena terbatas waktu dan terbatas biaya, hanya mengambil penelitian cuma di Poltekkes Jakarta 1 saja. Nah, kalau measurement bias, misalnya di sini adanya error terhadap exposure dan outcome. Jadi yang satu tadi eh, punya protokol, yang satu nggak dibuat protokolnya ketika melakukan misalnya alignment pada saat bench alignment atau static alignment gitu. Lalu performance bias adalah misalnya tadi ada yang pakai pelatihan dulu nih buat observernya, misalnya yang MPK karena dia high tech dikasih yang observernya atau penelitinya ada pelatihan yang lebih banyak dibandingkan yang mechanical knee joint karena udah biasa, udah sering dilakukan gitu. Lalu kalau detection biasnya, biasanya kan di sini ngomongin detection bias berkaitan dengan blinded. Nah, umumnya adalah ketika seseorang sudah familiar terhadap alat yang dia produksi atau digunakan, outcome-nya itu judgement-nya dia terhadap alatnya yang dipakai oleh pasien itu bisa terpengaruhi. Oleh karena itu, biasanya kalau detection bias dibutuhkan peneliti yang lain untuk lebih objektif menilai efektivitas ataupun apa ya, research question yang mau dia capai pada alatnya tersebut. Nah, kalau placebo bias, kan pasti udah pernah dengar placebo. Kalau di obat-obatan, ibaratnya gini, ada grup yang uh, diberikan obat beneran dan ada yang grup nggak pakai obat, dikasih obat tapi itu sebenarnya bukan obat, contohnya kayak vitamin gitu. Nah, efeknya mungkin yang orang-orang yang dikasih vitamin merasa dia itu kayak lebih segar, lebih lebih bugar, lebih ini, padahal sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali, itu placebo. Jadi placebo itu adalah partisipannya udah berekspektasi kalau dia itu pasti hasilnya bagus gitu dengan intervensi yang didapatkan. Contohnya adalah ketika pasien dengan MPK merasa lebih lebih yakin gaya berjalannya lebih baik gitu dibandingkan ketika dia menggunakan mechanical knee joint. Padahal masih belum tentu untuk itu dan harus benar-benar dicek. Lalu attrition bias itu kalian harus ingat kata-kata kuncinya itu adalah berkaitan dengan drop out dari partisipan. Kenapa sih partisipan itu drop out di dalam penelitian? Umumnya ketika ada case dan kontrol, yang kontrol-kontrol ini merasa tidak ada benefit terhadap dirinya gitu. Yang dapat case itu kan dapat intervensi, contohnya mendapatkan alat bantu gitu. Nah, jadinya mereka merasa, oh iya terbantu nih, selain ikut penelitian mereka juga dapat alat. Sedangkan untuk yang kontrol ini terkadang mereka tidak dapat benefit apapun misalnya yang secara berarti. Itulah yang bisa menjadi faktor menggugurkan mereka untuk partisipasi. Selain itu, eh, kendalanya adalah kebanyakan apabila mereka tetap ikut partisipasi, mereka itu sebenarnya bukan karena eager untuk ikut partisipasi, tapi udah stuck aja di penelitian tersebut gitu. Oleh karena itu, sangat-sangat penting ketika sebelum melakukan penelitian ada informed consent. Jadi kalian peneliti itu memberitahu terlebih dahulu ini apa tujuan penelitian kalian, proses langkah-langkah penelitian kalian. Oke, di sini akan berakhir di
9 menit saya akan coba habiskan sampai reporting bias. Habis itu kita eh, akan ke video selanjutnya. Lanjut, ini reporting bias. Di sini reporting bias ini seperti yang tadi sudah disampaikan adalah kalau dia hanya menseleksi hasil yang menurut dia ingin dia tampilkan. Tadi ada yang ngomongnya yang bagus-bagusnya aja. Di sini contohnya ada yang tentang misalnya ada suatu industri misalnya otobok ataupun misalnya Osur, dia mempunyai alat baru misalnya MPK yang baru, jenis yang baru. Nah, hasilnya itu misalnya hanya yang ditampilkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Downfall-nya tidak ditampilkan. Itu sih contohnya. Oke, ini ada co-founder. Saya coba habiskan sebelum di 7 menit. Oke, jadi co-founders ini adalah kata-kata lainnya adalah third variable. Sebenarnya co-founders ini bisa menjadi perancu dari suatu penelitian sebab akibat. Contohnya kita mau menilai faktor-faktor yang mempengaruhi, contohnya adalah eh, kepuasan pasien terhadap apa gaya berjalan pasien ketika menggunakan MPK dan mechanical knee joint. Ada faktor apakah yang lainnya gitu? Kita sudah melakukan misalnya sama-sama level amputasinya, misalnya transfemoral gitu. Terus ada lagi misalnya penggunaan lama prostesisnya gitu sudah dinilai. Ternyata ada lagi faktor yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah key levelnya tadi udah diperhatikan. Ternyata ada faktor lainnya adalah misalnya usia. Usia itu menjadi itu yang tidak di misalnya itu yang tidak dinilai oleh peneliti dan itu yang menjadi third variable yang menjadi perancu atau co-founder. Ternyata usia itu sangat mempengaruhi. Contohnya adalah ketika usianya lebih muda dibandingkan misalnya yang satu partisipannya usia 30, yang satu lagi 45, yang satu lagi 60. Otomatis mobilitasnya yang lebih muda itu lebih lebih gampang menyesuaikan terhadap alatnya gitu, alat MPK atau mechanical knee joint-nya. Nah, ini yang jadi kesimpulan co-founder. Co-founder itu adalah co-founding factor adalah is something other than being studied, causing the results seen in study. Nah, biasanya ini berkaitan dengan intervensi atau exposure dan outcome. Distort the true relationship. Kita tadi pengen tahu hubungannya ya antara misalnya gaya berjalan dengan MPK dan tadi knee joint dari kedua. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya yang di bagian biru, ini adalah misalnya apa peneliti mau melihat secara observational kaitannya dengan makan daging merah terhadap developing heart disease gitu. Ternyata ada faktor lainnya yang tidak dinilai dari penelitiannya itu yaitu adalah uh, ternyata ada nggak dilihat itu adalah uh, participants grupnya ini ada yang merokok. Nah, kita udah dapat langsung kesimpulan bahwa oh ternyata iya nih daging merah itu pasti berkaitan dengan penyakit jantung. Padahal ada faktor lainnya di dalam grup tersebut, kayak satu kontrol, ternyata mereka perokok. Nah, perokok ini yang menjadi perancu dari hasil hubungan antara konsumsi daging merah dan penyakit jantung. Nah, kalau di OP sendiri, sebenarnya yang tadi saya sudah bilang tentang, oh ternyata selain level amputasi, selain K level, selain penggunaan prostesis sebelumnya berapa tahun, ada umur yang harus dilihat sebagai co-founder. Makanya uh, di untuk menghilangkan co-founder ini kita membatasi di ya, inklusi kriteria. Jadi kita udah tahu apa aja yang menjadi co-foundingnya. Namun serta-merta lagi penelitian itu tidak bisa semuanya kayak perfect ya.
Itu tergantung lagi dengan ketersediaan sampelnya sendiri. Oke, baik mahasiswa-mahasiswi, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ini baik kita tutup, kita lanjutkan, kita matikan terlebih dahulu.